Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghafar, mukawwiril laila 'alan nahar, tabsiratan liulil qulubil absar. Afdhalus salati wa ahsanu taslimi ala sayyidil mustafain al akhyar wa ala alihi al adhar washabil abrar wa man tabi'ahum ala ta'aqubil asar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah memberikan taufik kepada kita dalam rangka tafaqquh fid din, yang mempelajari hadis-hadis ahkam dari Umdatul Ahkam Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, yang kita memasuki bab auqatin nahi, bab tentang waktu-waktu larangan, bab tentang waktu-waktu larangan, yakni ada beberapa waktu yang itu dilarang padanya salat, ya, dilarang padanya salat. Dan nanti kita bahas ya jenis salat apa yang terlarang, jenis salat apa yang masih dibolehkan. Di sini Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi membawakan dua hadis. Yang pertama dari hadis Abdullah bin Abbas, an Abdullah bin Abbas, qala syahida indi rijalun mardiyuna wa ardahum indi Umar. Ya, bahwa kata Abdullah bin Abbas, telah bersaksi ya orang-orang yang mereka diridhoi, yang paling diridhoi di sisiku adalah Umar. Anna Nabiya SAW naha 'anil salati ba'da as-subhi hatta tatlu asy-syamsu wa ba'da al-'asri hatta taghruba. Bahwasanya Nabi SAW melarang salat setelah subuh, melarang salat setelah subuh hingga matahari terbit, ya, hingga matahari terbit, hingga matahari meninggi. Wa ba'da al-'asri, dan Nabi SAW melarang salat setelah asar hatta taghruba, hingga matahari terbenam, hingga matahari terbenam. Ya, semakna dengan itu dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an Rasulullah SAW qala la salata ba'da subhi hatta tartafi'a asy-syams. Tidak ada salat setelah subuh hingga matahari meninggi, yakni tidak boleh salat. Wala salata ba'da al-'asri hatta taghiba asy-syams. Tidak ada salat setelah asar ya hingga matahari terbenam. Ya, hingga matahari terbenam. Ya, hadis ini ya, ini hadis ya tentang ya larangan-larangan waktu-waktu dilarang padanya salat. Yakni ba'da salat subuh dan juga ba'da salat asar. Ya, ba'da salat subuh dan juga ba'da salat asar. Ya. Ketika ada larangan la salata, tidak ada salat. Ya. Apakah larangan salatnya menjadi haram atau makruh? Apakah larangan salatnya menjadi haram atau makruh? Khilaf para fuqaha tentang hal itu. Ya, sebagian fuqaha ada yang memahami ini larangannya makruh saja. Ini larangannya makruh. Ya, sebagian ulama oh tidak, ini larangannya haram. Ini larangannya haram. Ya, dua kaul itu sama-sama ada dalam madhab Syafi'i. Ada yang mengatakan larangannya makruh, ada yang mengatakan larangannya haram. Ulama yang berpendapat kalau terlarang haram, lalu ada orang nekat sholat sunnah, ya, anggaplah sholat sunnah. Apakah sholatnya batal atau tidak? Paham? Nah, ini kan ada larangan nih. Ya. Apakah sholatnya batal atau tidak? Khilaf lagi para ulama tentang hal itu. Ada yang mengatakan tidak batal, sholatnya tetap sah ma'al ithmi, tapi dia bersamaan dengan itu ada dosa. Bersamaan itu dia ada dosa. Ada ulama yang memahami bahwa dia batal. Kenapa? Karena secara usul fiqh an-nahyu yaqtadil fasad. Ketika ada dalil larangan, maka itu menunjukkan batal. Ya, ketika ada dalil larangan, maka itu menunjukkan batal. Ini di satu sisi, ya. Di sisi lain, para ulama khilaf tentang jenis salat apa yang terlarang. Ya, jenis salat apa yang terlarang, ya.
sebagian ulama berpendapat ya bahwa khassa Syafi'i wa Malik bin nawafil wa lam yaqula bihi fil faraidi al fawaiti wa Abu Hanifah yaqulu bil imtina'. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i ya, dan ini salah satu qaul, salah satu riwayat dari Imam Ahmad, yang terlarang adalah salat sunnah. Yang terlarang adalah salat sunnah. Sedangkan qada salat wajib masih boleh. Qada salat wajib itu masih boleh. Mazhab Imam Abu Hanifah hatta qada salat wajib itu tidak boleh. Hatta qada salat wajib itu tidak boleh, ya. Maka wallahu alam larangan salat ini namanya amun makhsus, ya. Ini dalil larangannya umum tapi terkena beberapa jenis salat yang dikhususkan. Terkena beberapa jenis salat yang dikhususkan. Kata Nabi SAW, la salat, tidak ada salat, tidak boleh salat. Paham? Tidak boleh salat. Tapi ternyata ada faktanya, dalil-dalil lain, masih boleh salat. Di antara yang boleh salat, qada salat wajib. Qada salat wajib, ada dalil yang menyatakan bahwa dia masih boleh bisa dilakukan di waktu terlarang. Qada salat wajib. Ya, berdasarkan hadis man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa dia lupa dari salat atau ketiduran maka salat begitu ingat. Maka salat begitu ingat. Dan pernah dalam suatu jihad fisabilillah Nabi SAW jihad lawan Yahudi, ya intinya jihadnya sampai tengah malam, minta tolong Bilal bin Rabah dibangunkan, kalau subuh ternyata semuanya ketiduran. Itu salat subuhnya, ya matahari sudah agak meninggi itu. Paham? Ini qada salat wajib masih boleh. Ya, qada salat wajib masih boleh. Sebagian ulama mengatakan bahwa salat jenazah juga boleh. Ya, salat jenazah itu juga masih boleh. Ya, di waktu terlarang tersebut. Karena ada sebagian hadis, ya, salat-salat jenazahnya itu ba'da asar, ya. Salat jenazah ba'da asar. Salat jenazah juga masih boleh, ya. Tinggal yang ada khilaf kuat, ya, salatun dzatu sabab. Salat sunnah yang memiliki sebab khusus. Salat sunnah yang memiliki sebab khusus. Contoh tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. Contoh salat sunnah wudu. Ya, salat sunnah wudu. Ya, ketika ba'da subuh atau ba'da asar. Apakah boleh salat tahiyatul masjid? Ya, salat sunnah wudu, ya, di waktu terlarang tersebut ataukah tidak? Ini bahasan yang cukup pelik, ya. Ini namanya, ya, disimak ya. Ada suatu dalil, kadang dia memiliki dua sisi, sisi umum, sisi khusus. Dia memiliki sisi umum di satu sisi, memiliki sisi khusus di sisi lain. Ini larangan sholat, larangannya waktu apa? Waktu apa? Kapan waktunya? Setelah subuh dan ba'da asar. Paham? Itu sisi khususnya. Dia khosun fil waqti. Dia sisi khusus dari sisi waktu. yakni waktu ba'da asar, waktu ba'da subuh, sisi khusus. Paham? Tapi dia umum. Umum dari sisi apa? Dari sisi jenis solat. La solata. Tidak boleh solat. Jangan solat. Solat apa ini? Tidak diperinci. Ini berarti larangannya sisi umum. Larangan solatnya sisi umum. Amun fi jinsis solat. Dia umum dari sisi jenis solat. Paham? Saya ulang, hadis yang kita baca ini, dia khusus dari sisi waktu. Khusus dari sisi waktu. Umum dari sisi jenis salat. Paham ya?
umum dari sisi jenis salat. Ya, ini harapannya mungkin lain kali ada papan tulis kecil lah ya, biar saya bisa gambar-gambar dikit lah ya. Ya, ada papan tulis kecil. Nah, jadi satu dalil saya gambarkan nanti, sisi umumnya begini, sisi khususnya ini. Hadis yang sedang kita pelajari, dia sisi khususnya dari sisi waktu. Sisi umumnya dari sisi apa? Jenis salat. Paham sampai sini? Kita bawa hadis lain, tidak ada di sini. Tapi sama-sama kita sudah tahu. Hadis salat tahiyatul masjid. Hadis salat tahiyatul masjid. Kan Nabi SAW bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyarka' rak'atain." Nah, fala yajlis hatta yarka' rak'atain. Atau kama qala Nabi SAW. Kalau kalian masuk masjid, jangan kalian duduk hingga sholat 2 rakaat. Hingga sholat 2 rakaat. Hadis ini khusus dari sisi jenis sholat. Paham? Khusus dari sisi jenis sholat. Jenis sholat apa ini? Tahiyatul masjid. Paham? Dari sisi khusus dia. Sisi sholat memiliki sebab, yakni tahiyatul masjid. Khusus dari sisi jenis sholat. Paham ya? Waktunya kapan disyariatkan tahiyatul masjid? Umum. Kapan saja kalian masuk masjid. Paham? Umum. Kapan saja kalian masuk masjid. Kapan saja setiap masuk masjid, maka sholat tahiyatul masjid. Ya, apakah waktu siang atau waktu pagi atau waktu malam, kapan saja. Ya. Idza dakhala, idza itu harfu syartin. Yang namanya huruf syarat, luzumul masyrut biwujudi syarat. Yani senantiasa ada sholat selama syaratnya ada, yakni selama masuk masjid. Ada perbuatan masuk masjid, dia disyariatkan sholat. Paham? Ini dia umum dari sisi waktu. Paham? Khusus dari sisi jenis sholat. Hadis larangan khusus dari sisi waktu. Umum dari sisi jenis sholat. Ini namanya ta'arudu al-am wal khas min wajhin. Hadis larangan yang namanya kuat itu sisi khusus. Yang namanya kuat itu dalam dalil umum dan khusus, yang kuat itu sisi yang khusus. Bisa dipahami? Sisi yang khusus. Maka ketika ada 2 hadis seperti ini, Al-Imam Ahmad menguatkan sisi khusus dalil larangan. Menguatkan sisi khusus dalil larangan. yakni larangan waktu sholat. Ba'da subuh, ba'da asar. Kalian kalau masuk masjid di waktu itu jangan tahiyatul masjid. Madhab Imam Ahmad. Madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Paham? Itu madhab Imam Ahmad. Madhab Imam Malik, Imam Syafi'i menguatkan sisi khusus dhatu sabab, yang memiliki sebab khusus, yang memiliki sebab jenis salat khusus. Itu lebih kuat menurut Imam Malik, Imam Syafi'i. Sehingga kalau orang masuk masjid ba'da asar, silahkan salat tahiyatul masjid. Ya, silahkan salat tahiyatul masjid. Bisa paham ini? Ya, ini cukup pelik ini ya. Ini memahami hadis itu memang tidak sederhana. Dia ada kaitannya dengan ilmu usul fiqh. Kadang tadi dalam satu kasus ta'arudul hadithan, dia secara zahir berlawanan antara 2 hadis, maka silahkan kuatkan. Ya, ini khilaf ijtihadiyah yang kuat antara para fuqaha. Ya, Allah alam, saya lebih condong mengatakan tetap, ulama yang mengatakan pendapat tetap sholat. Ya, kenapa? Ya, Allah alam, madhab Imam Syafi'i, Imam Malik dan lainnya mengatakan dalil larangan kekhususan, dalil larangannya ada unsur lemah. Larangannya ada unsur lemah. Unsur lemahnya dari mana? Nabi SAW sendiri pernah menyelisihinya. Nabi SAW sendiri pernah menyelisihinya. Hadis yang sahihain, tapi tidak ada di sini, bahwa Nabi SAW pernah salat ba'da asar.
Nabi SAW pernah sholat ba'da asar di rumah Ummu Salamah. Maka Ummu Salamah mengutus budaknya. Ini kenapa Nabi SAW sholat ba'da asar? Padahal sudah ma'ruf Nabi SAW melarang sholat ba'da asar. Bahkan Abdullah bin Umar biasa mukulin orang. Kalau ada orang yang sholat ba'da subuh ba'da asar, dipukulin sama Umar dan Abdullah bin Umar. Paham? Nah ini kok Nabi SAW malah sholat ba'da asar. Maka Ummu Salamah utus budaknya, tanya Nabi, ini sholat apa? Ya, Nabi SAW masih sholat, singkat cerita, selesai sholat, Nabi SAW menjawab, syugiltu ani rak'ataini ba'da dhuhri, fahuma hatani. Saya tersibukkan dari 2 rakaat ba'diyah zuhur. Saya tersibukkan dari 2 rakaat ba'diyah zuhur karena ada tamu. Ini sholat itu. Ini berarti qadha sholat sunnah ba'diyah zuhur. Paham? Qadha sholat sunnah ba'diyah zuhur, Nabi SAW sendiri yang melakukannya. Melanggar larangan yang hadis beliau yang sebelumnya. Paham? Dari sini ini sisi ulama yang mengatakan lebih menguatkan sholat yang memiliki sebab khusus. Sholat yang memiliki sebab khusus. Apakah tadi qadha sholat wajib, atau qadha sholat sunnah yang biasa qiyamul lail, atau sholat jenazah, atau sholat tahiyatul masjid, atau sholat sunnah wudu. Paham? Ketika dia ada sebab khusus, maka itu ya masih tetap boleh dilakukan. Wallahu alam, karena Nabi SAW sendiri yang pernah melakukannya. Ya. Illat larangan ini, kenapa dilarang sholat ba'da subuh dan ba'da asar? Sebagian hadis menjelaskan ya bahwa matahari itu tatlu'u wa taghrubu baina qarnai syaitan walaha yasjudul kufar. Ya, setan itu orang kafir itu mereka beribadah di waktu matahari terbit dan di waktu matahari terbenam. Yang para penyembah matahari, mereka sujudnya beribadah kepada mataharinya itu waktu terbit, waktu terbenam. Dan terbit dan terbenamnya itu antara 2 tanduk setan, yakni ibadah orang kafir. Maka Nabi SAW tidak ingin ibadah kaum muslimin tasyabbuh dengan ibadah orang kafir. Ini illatnya illat tasyabbuh. Hadis ini terlarangnya illatnya adalah illat tasyabbuh, yakni agar peribadatan kita tidak sama dengan ya orang kafir. Ya. Ini di satu sisi. Di sisi lain, apakah waktu larangan hanya ini saja? Tidak. Waktu larangan kalau berdasarkan hadis ini ada berapa? 2. Yang pertama apa? Ba'da subuh sampai syuruq, dan ba'da asar sampai terbenam matahari. Hadis lain tapi tidak ada di Umdatul Ahkam, ya, karena wallahu alam barangkali Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi beliau ingin memenuhi syaratnya hanya dimasukkan di hadisnya yang ada di Sahihain, sedangkan hadis ini hanya ada di Sahih Muslim, maka tidak masuk di kitab ini. Ya, hadis yang lain, 3 sa'atin nahana Rasulullah SAW an nusalliya fihin wa an naqbura fihinna mautana hina yaqumu qa'imu dhahirati hatta tazula syams. 3 waktu Nabi SAW melarang kita sholat di dalamnya dan juga melarang menguburkan mayit. Di antaranya hina tatlu'us syamsu, ketika matahari persis terbit. Hina tatlu'us syamsu, ketika matahari persis terbit. Apa itu matahari terbit? Matahari kan ada bulatan ya. Ketika matahari persis terbit, yakni ketika dia perlahan muncul dari ufuk. Terus, ketika itu tidak boleh. Itu waktu tambahan. Paham? Itu lagi. Ya, ketika matahari persis terbit. Ketika matahari tepat di tengah, ya. Ketika matahari tepat di tengah hingga masuk waktu zuhur. Itu waktu tambahan. Itu waktu tambahannya di hadis ini. Ketika matahari tepat di tengah, di atas, hingga tergelincir ke arah barat.
yakni masuk waktu zuhur. Hingga matahari tergelincir ke arah barat, masuk waktu zuhur, maka sudah tidak terlarang. Ya. Keterangan tambahan, hina taghrubus syamsu, ketika pas posisi matahari terbenam. Ketika pas matahari sedang terbenam, mulai redup terbenam di bawah ufuk, masuk sedikit demi sedikit. Nah, itu juga waktu terlarang. Paham ya? Total berarti ada 5. Yang di hadits Ibnu Abbas, Abu Sa'id Al-Khudri, ba'da subuh, ba'da asar. Ba'da subuh, ba'da asar. Yang hadis tambahan ini ketika matahari terbit, ketika matahari terbenam, ketika matahari tepat di tengah. Ya. Ketika matahari tepat di tengah, ya, hingga dia tergelincir ke arah barat. Ya. Wallah, itu hadis-hadis tentang larangan. Ya. Kemudian hadis yang selanjutnya, ya, wallah alam, al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi sejatinya beliau menyebutkan wa fil babi an Ali Ibn Abi Thalib wa Abdullah bin Mas'ud wa Abdullah bin Umar wa ghairihim. Yani beliau bawakan bahwa hadis larangan ini diriwayatkan dari berbagai macam sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, tapi di sini hanya dibawakan ya 2 saja. Hadis Jabir bin Abdullah, an Jabir bin Abdullah anna Umar bin Khattab radhiyallahu an jaa yaumal khandaq ba'dama gharabatis syamsu faja'ala yasubbu kuffara Quraisy, bahwa ketika perang Khandaq, ya, Umar datang setelah matahari terbenam dan beliau mencaci maki orang kufar Quraisy. Wa qala ya Rasulullah ma kitu usalli al-'asr hatta kadat asy-syamsu taghrub. Ya Rasulullah, hampir saja aku tidak salat asar. Ya, matahari ini sudah hampir terbenam. Faqala Nabi SAW, wallahi ma sallaituha. Demi Allah, saya juga belum salat. Ya, kata Nabi SAW, demi Allah, aku juga belum salat. Qala faqumna ila Bathan fatawadda'a lis-shalah wa tawadda'na laha. Maka ya pergi ke daerah Bathan, maka kemudian Nabi SAW ya berwudu dan juga para sahabat pun berwudu, fasallal asra, kemudian salat asar. Ba'dama gharabatis syamsu, setelah matahari terbenam. Wa shalla ba'dahal maghriba. Kemudian Nabi SAW salat setelahnya salat maghrib. Ya, salat setelahnya salat maghrib. Ya, hadis ini itu ketika perang Khandaq, ya. Perang Khandaq di mana orang kafir Quraisy mereka bergabung dengan beberapa kabilah menyerang kota Madinah. Ya, menyerang kota Madinah. Ketika diserang seperti itu, Salman Al-Farisi memberikan usulan, dahulu kita kalau di daerah, kita di dalam kota, di dalam benteng, maka untuk mempersulit musuh masuk, kita bangun parit. Ya, kita bangun parit. Parit itu Khandaq, ya. Parit itu dalam bahasa Arab Khandaq, maka dinamakan ya perang Khandaq. Ya. Di sini ini belum ada syariat salat khauf. Ya, ini kenapa tidak salat khauf? Belum ada. Belum turun perintah salat khauf. Ya, salat khauf baru turun setelahnya dalam perang Dzatur Riqa. Ya, salat khauf baru turun perintahnya setelah perang Khandaq, Dzatur Riqa, tidak lama. Ya, setelah perang Khandaq. Maka ketika ini terjadi belum ada syariat salat khauf. Setelah ada syariat salat khauf, kalau sibuk dalam perang, maka bisa dijamak dan dilakukan salat khauf. Ya. Bisa dijamak dan dilakukan salat khauf. Apalagi kalau safar, bisa dijamak, diqashar sembari melakukan salat khauf. Ya. Sembari melakukan salat khauf. Karena jihad itu identiknya dengan safar. Ya. Kemudian di sini, ya, ini menunjukkan bahwa Nabi SAW dan para sahabat mereka begitu ta'zim hadat tark. Yani mereka begitu ya gelisah ya kalau sampai meninggalkan salat seperti ini. Ya, kalau sampai meninggalkan salat seperti ini. Dan Nabi SAW ternyata juga belum salat. Wallahi ma sallaituha. Demi Allah, aku juga belum salat. Yani Nabi menghibur sahabatnya. Yang belum salat bukan hanya kamu saja. Ya, aku pun juga belum salat.
ya, karena sibuk dalam jihad fi sabilillah. Ini juga penguat sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa jihad itu afdalu wajibin ba'dal iman. Jihad itu kewajiban yang paling wajib setelah keimanan. Bahkan di sebagian kondisi lebih didahulukan jihad daripada salat. Lihat ini belum pada salat nih. Nabi SAW, para sahabat, jihad dulu, karena sibuk jihad dulu. Jihad itu waktunya genting. Karena dia mempengaruhi keselamatan nyawa. Bukan nyawa diri sendiri saja, nyawa orang banyak. Ya, nyawa kaum muslimin. Maka dia afdal wajibin ba'dal iman, kata Syekhul Islam Taimiyah. Apalagi jihad difa'i. Ya, salat saja bisa dipending, bisa diundur, duluin jihad. Ya, dahulukan ya jihad fisabilillah, baru kemudian salat. Salat itu bisa diqadha. Ya, salat itu bisa diqadha. Ya. Kemudian salat fasallal asra ba'dama gharabatis syamsu. Kemudian salat asar ya setelah ya matahari terbenam, ya setelah matahari terbenam. Ini menunjukkan tadi ya qada'ul fawaid, yakni wajib qada kalaulah tersibukkan dengan sesuatu yang ada udzur syar'i, ya keluar salat dari waktunya, maka tetap wajib qada. Ya, tetap wajib qada, ya. Kemudian dibahas juga ketika mengqada. Kan ini Nabi SAW sholat asarnya di waktu maghrib. Ya kan? Sholat asar dulu atau maghrib dulu? Asar dulu. Yang dilakukan oleh Nabi SAW, sholat asar lebih dahulu. Ya. Wallahualam, hampir tidak ada khilaf. Didahulukan, bagus dahulukan sholat sesuai urutannya. Sesuai urutannya. Yani asar dulu, kemudian baru maghrib, ya, baru isya, kalau beberapa sholat. Tapi apa hukumnya mendahulukan solat yang waktu pertama? Menurut Imam Malik, at-tartib wajib. At-tartib fil qada wajib. Yani wajib solat asar dulu baru maghrib. Wajib solat asar dulu baru maghrib. Itu qaul Imam Malik. Yani sesuai tartib itu wajib. Ya, sesuai urutan solat itu wajib. Ya, Imam Malik berdalil dengan Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu wajib atas kaum mukminin sesuai dengan waktu-waktunya. Ya, sesuai dengan waktu-waktunya. Menurut Imam Syafi'i, tartib itu tidak wajib. Tartib itu tidak wajib. Loh, kenapa? Dalilnya ini mujarradu fi'lin nabi. Semata perbuatan Nabi. Semata perbuatan Nabi dalam usul fiqh, dia paling tidak dibawa kepada sunnah, tidak dibawa kepada wajib. Lebih kuatnya dia dibawa kepada sunnah. Ketika ada semata perbuatan Nabi. Ini di satu sisi. Alasan yang kedua, ta'lil ma'nawi namanya. Ta'lil ma'nawi. Ini kan sholat asarnya di waktu apa? Di waktu maghrib. Itu waktu sholat punya maghrib apa punya asar? Punya maghrib, ya. Ay as-salatu al-waqtu lil hadirah, laisa lil faitah. Ya, kata Imam Syafi'i, ini waktu ini sejatinya milik maghrib. Maghrib yang masih terbatas waktu ini. Sedangkan salat asar ini bukan waktu dia sebenarnya. Dia waktunya sudah luput, sudah lewat. Maka yang lebih patut didahulukan lil hadirah, yakni salat yang waktunya sekarang. Ya, karena itu salat milik waktu maghrib. Sehingga kalau dalam madhab Syafi'i, kalau mau urut bagus, yakni asar dulu baru maghrib. Kalau mau tidak urut boleh maghrib dulu. Kenapa? Karena itu waktu punya maghrib. Asar itu sifatnya qadaan, sebagai qada. Ini sudah bukan waktu asar. Ya, asar itu waktunya sudah qadaan. Wal qada'u la waqta lahu. Yang namanya sholat qada tidak memiliki waktu tertentu. Yang namanya sholat qada itu tidak memiliki waktu tertentu, tidak memiliki waktu terbatas. Ya. Tambahan juga faidah.
Ya. Ini kan Nabi SAW dan juga para sahabat, ya, pending atau mengundur sholatnya karena sebab apa? Jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah, uzur syar'i bukan? Uzur syar'i, dia uzur. Ya, ada beberapa perkara yang itu merupakan uzur syar'i dalam syariat untuk ketinggalan sholat atau untuk ya uzur dalam bab sholat. Ya, para ulama memperinci kalau qada karena sebab uzur syar'i maka qadanya litarahi. Qadanya litarahi, yakni boleh pending, tidak harus segera. Tidak harus segera. Buktinya apa? Buktinya ini sahabat faqumna ila buthan. Ini waktu sholat udah mau habis ini, tapi sempat jalan dulu, pindah dulu ke buthan. Paham? Sempat berpindah. Ya Allah alam, saya tidak tahu, belum baca juga keterangannya. Barangkali mungkin karena khawatir di situ darah atau bercecer atau tempatnya yang kurang bersih. Nah, kan yang namanya jihad fisabilillah kan pasti banyak luka-luka, peperangan segala macam, tubuh terpotong mungkin. Paham? Nah, ini sempat bergeser dulu. Berarti Nabi SAW dan para sahabat tidak langsung segera sholat di situ. Masih ada waktu pending itu. Paham? Qadha sholat karena sebab uzur syar'i alat tarahi, waktunya panjang, boleh dipending, tidak harus segera. Paham? Tidak harus segera. Sebaliknya kalau qadha sholat bukan karena uzur syar'i, ya qadha sholat bukan karena uzur syar'i alal faur, maka harus segera. Ya, maka harus segera. Kenapa? Karena ya kamu bukan uzur syar'i. Ya, yang bukan uzur syar'i itu syariat biasa ya menghukumi tidak memberi keringanan. Ya, tidak memberi keringanan. Ya, maka diperinci. Ya, apa sebabnya? Apakah uzur syar'i atau bukan uzur syar'i? Ya. Dan juga di sini Allah alam ya hadis yang selanjutnya ya hadis Abdullah bin Umar tentang ya salat jamaah ya tentang salat jamaah. Oh, di kalian ada bab khusus tidak? Tidak ada judul bab khusus. Ada judul bab khusus. Makanya kalau di saya tidak ada, tapi seingat saya nuskah lain ada. Apa? Bab fadli keutamaan salat jamaah dan kewajibannya. Iya, bab fadli salatil jamaah wa wujubiha. Bab keutamaan salat berjamaah dan kewajibannya. Yani al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi madhabnya Hambali. Beliau mengikuti madhab yang mengatakan salat berjamaah hukumnya wajib. Ya, salat berjamaah hukumnya wajib. An Abdullah bin Umar anna Rasulullah SAW qala salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Ya, salat berjamaah lebih afdal daripada salat sendiri 27 derajat. Ya, 27 derajat. Ya. Ya, Allah alam ini menunjukkan fadilah, ya, menunjukkan jelas bahwa salat berjamaah itu lebih afdal. Bisa 27 darajah dalam sebagian riwayat bi 25 juz'a, 25 bagian atau 25 kali lipat. Nah, khilaf ulama bagaimana itu? Ada keterangan 27, ada keterangan 25. Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam menyebutkan kalau ada dalil dengan dia keterangan bilangan fal ibratu bil akthar, maka yang jadi patongan bilangan terbesar, loh kenapa? Karena bilangan terbesar itu sudah mencakup bilangan yang kecil, dia al-aqallu wa ziyadah. Dia sudah mencakup bilangan yang kecil plus tambahannya. Ya, bilangan yang terbesar itu sudah mencakup bilangan yang kecil plus tambahannya. Ya. Ini dalil mazhab sebagian ulama yang mengatakan bahwa solat berjamaah sunnah muakkadah. Solat berjamaah sunnah muakkadah. Itu mazhab jumhur para fuqaha
Ya, di antara sebagian ulama Syafi'iyah ya seperti di matan Abu Syuja, ya. Di matan Abu Syuja, nah, itu kan disebutkan salatul jama'ati sunnatun muakkadah. Salat berjamaah hukumnya adalah sunnah muakkadah. Loh, dari mana sunnah muakkadah? Karena di hadis ini fadilah salat berjamaah berapa? 27. Kalau salat sendiri fadilahnya berapa? Satu. Yakni berarti salat sendiri masih ada fadilah. Salat sendiri masih ada fadilah. Walaupun fadilahnya jauh lebih kecil. Fadilahnya hanya satu saja. Salat berjamaah fadilahnya jauh lebih banyak. Paham? Tapi keduanya ishtarakata fil fadilah. Keduanya bersekutu dalam hal fadilah. Ya, keduanya bersekutu dalam hal fadilah. Ini dalil yang mengatakan bahwa salat berjamaah sunnah muakkadah. Khilaf sebenarnya. Ya, sebagian ulama berpendapat salat berjamaah hukumnya sunnah muakkadah. Sebagian ulama itu pendapat Imam Syafi'i dan dikuatkan oleh Imam Nawawi dalam kutubnya At-Tahqiq dan lainnya. Salat jamaah hukumnya fardu kifayah. Salat berjamaah hukumnya fardu kifayah. Loh, kenapa fardu kifayah? Karena hadis tidak ada di sini. Ada di Bulughul Maram. Ma min thalathatin fi qaryatin la tuqamu fihi al-jama'atu illa istahwadha alaihimu syaitan. Tidaklah suatu daerah ada 3 orang. Suatu daerah ada 3 orang. Tapi tidak ada berjamaah kecuali itu daerah yang dikuasai setan. Di hadis ini disebutnya 3 orang. Padahal jamaah minimal berapa? Jamaah minimal berapa? 2. Jamaah kan minimal 2, nggak bisa 1. Jamaah itu minimal 2, menandakan bilangan 2 orang. Kalaulah 1 orang tidak ada, maka cukup mencukupi dari 1 orang yang tidak hadir. Ya, selama masih ada jamaah 2 orang, itu daerah tidak dikuasai setan. Berarti jamaahnya 2 orang ini mencukupi dari orang yang tidak hadir. Ya, itu dalilnya Imam Syafi'i. Ya, dalilnya Imam Syafi'i yang mengatakan salat berjamaah itu fardu kifayah. Adapun julul bab Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, salat berjamaah wajib. Wajib. Ulama yang berpendapat wajib pecah lagi jadi 3. Ya. 3 qaul ini ada di mazhab Hambali semua. Ya. 3 qaul ini ada di mazhab Hambali. Ulama yang berpendapat wajib tapi tidak di masjid. Wajib tapi tidak wajib di masjid, tapi wajib berjamaah. Wajib berjamaah tapi tidak wajib di masjid. Itu masyhur dalam mazhab Hambali dan itu qaul al-Imam Ibnu Qudamah Al-Hambali. Yang wajibnya berjamaah, ya, intinya berjamaah. Ya. Itu satu qaul mazhab Hambali. Wajib dan wajibnya di masjid. Wajib dan wajibnya di masjid. Itu juga qaul dalam sebagian mazhab Hambali. Ya. Kenapa wajibnya di masjid? Ya, karena ada hadis Nabi SAW. Laqad hamamtu an amuran nasa. Aku ingin memerintahkan seseorang ya untuk dia mengimami manusia. Thumma amur fayuhtatab. Thumma ukhallifu ilai rijalin la yahduruna as-salata fa uharriqu alaihim buyutahum. Kata Nabi SAW, kemudian aku pergi ke rumah orang-orang yang dia tidak hadir salat jamaah, kemudian aku bakar rumahnya. Itu menunjukkan Nabi SAW mengancam. Ya, Nabi SAW mengancam orang yang tidak datang ke masjid. Ini dalil qaul yang mengatakan ya berjamaah wajibnya di masjid. Paham ya? Sudah berapa berarti? Sama yang sebelumnya? 4. Ya. Qaul yang wajib ketiga, salat berjamaah wajib. Wajib berjamaah, wajib di masjid, bahkan itu syarat sah salat. Itu syarat sah salat. Kalau tidak berjamaah, maka salatnya tidak sah. Kalau tidak jamaah, maka salatnya tidak sah. Ini qaul yang paling berat ya. Ini qaul yang paling berat. Ini qaul sebagian ulama Hanabilah seperti Al-Imam Ibnu Aqil Al-Hambali.
Dan itu dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, bahwa jamaah itu syarat sah solat. Ya, jamaah itu syarat sah solat. Ya. Ulama ini juga khilaf, ya, khilaf mu'tabar, ya, di kalangan para ulama yang masing-masing itu ada dalilnya. Ya, masing-masing itu ada dalilnya. Ulama saya lebih condong pendapat yang mengatakan itu fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Zohir Al-Imam Bukhari beliau mengatakan fardu ain. Fardu ain tapi tidak ada keterangan masjid. Al-Imam Bukhari. Al-Imam Bukhari dalam sahihnya bawakan hadis Nabi mengancam, kemudian bawakan keterangan bab wujubi sholatil jamaah, bab wajibnya sholat jamaah. Kemudian bawakan qaul Hasan Al-Basri, ya, Al-Hasan Al-Basri mengatakan kalau dia mau hadir sholat berjamaah tapi dilarang oleh orang tuanya, tetap hadir jamaah. Tetap hadir jamaah. Qaul Hasan Al-Basri. Itu berarti kewajiban jamaah dengan kewajiban birrul walidain lebih kuat mana? Lebih kuat mana? Jamaah. Menurut Hasan Al-Basri. Ini kan itu hak Allah. Ya, karena itu hak Allah. Hak Allah lebih besar daripada hak orang tua. Ya. Dalam tapi itu khilaf mu'tabar antara para ulama tentang hal tersebut. Ya. Sebagian ulama mengatakan, ya, ini yang berpegang dengan hadis ini, mengatakan jamaah sholat sunnah muakkadah. Itu ada hadis mengancam. Maka dikatakan oleh ulama yang mengatakan sunnah muakkadah, faktanya Nabi SAW pernah bakar rumah tidak? Nggak pernah. Ya, Nabi SAW nggak pernah bakar rumah. Tidak ada satu rumah pun yang dibakar. Ya, faktanya tidak ada satu rumah pun yang dibakar. Itu di antara bagian diskusi yang dikatakan oleh ulama yang mengatakan fardu kifayah atau sunnah muakkadah. Faktanya Nabi SAW tidak pernah bakar rumah. Ulama yang mengatakan fardu ain menjawab lagi, ini sunnah muakkadah, ada fadilahnya. Maka dijawab, dalam bahasa Arab, al-mufadalah, perbandingan. Ini ulama yang mengatakan sunnah muakkadah, yang namanya perbandingan kan ini sama-sama baik, bersekutu dalam hal fadilah. Ini sama-sama bersekutu dalam hal fadilah, hanya satu lebih afdol. Maka dijawab oleh ulama yang mengatakan wajib. Yang namanya mufadalah tidak harus dua-duanya sama-sama baik. Tidak harus dua-duanya sama-sama baik. Kadang antara yang dua-duanya sama-sama baik, kadang antara yang satu baik, yang satu tidak baik. Paham? Kadang perbandingan mufadalah antara yang satu yang baik, yang lain tidak baik. Paham? Di hadis ini contoh, sholatul jamaati afdalu, lebih afdal, lebih baik. Paham? Lebih afdal, lebih baik. Allah berfirman, walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum. Seandainya ahlul kitab beriman, niscaya itu lebih baik bagi mereka. Kalau ahlul kitab beriman, niscaya lebih baik bagi mereka. Apakah kalau tidak beriman berarti mereka baik? Kalau tidak beriman berarti mereka masih baik? Tidak. Itu kan mufadalah antara iman dengan kufur. Ayat itu mufadalah antara keimanan dengan kekufuran. Kadang perbandingan antara yang satu yang baik, yang satu tidak baik, ya. Walam, tapi itu memang diskusi panjang antara para fuqaha, dan ini memang khilaf ijtihadiyah tentang hal itu. Masing-masing itu ada dalilnya. Ya, sudah Isya? Ya, tafadhal, mungkin azan terlebih dahulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ada yang tanyakan mungkin? Tafadhol. Ini hadis yang berikutnya cukup panjang bahasannya. Ya, ya, tafadhol. Jadi dia pilih sholat qobliyah fajar apa jamaah? Berjamaah. Ya. Mengqadha sholat rawatib boleh bagi orang yang biasa sholat rawatib. Itu namanya mengqadha sholat rawatib. Boleh kapan bagi yang biasa sholat rawatib. Dalil apa tadi? Hadis Sahih Bukhari. Nabi SAW pernah mengqadha ba'diyah zuhur di ba'da asar. Tapi para ulama ketika mensyarah hadis itu menyebutkan qadha sholat rawatib atau qadha qiyamul lail hanya boleh bagi orang yang biasa sholat itu. Paham? Hanya orang yang, karena Nabi SAW kadang ketiduran qiyamul lail. Faqadhaha fi waqti duha. Biasanya Nabi SAW mengqadhanya di waktu duha. Nah, kata para ulama itu boleh mengqadha sholat sunnah yang memiliki waktu tertentu dengan catatan bagi yang biasa sholat tersebut. Kalau kita terbiasa sholat qobliyah fajar, qadarullah suatu ketika mepet subuh, boleh diqadha bagi orang yang memang terbiasa. Ya. Allah alam. Lagi, ya. Berjamaah sama orang apa sholatnya sendiri? Sendiri. Pilihannya antara sholat duduk di kendaraan atau jamak takhir. Ya. Sholatnya antara apa nih? Isya dengan subuh? Hah? Subuh. Anggaplah subuh pilihannya sholat di kendaraan atau sholat subuh keluar waktunya. Ya. Alam itu memang sulit. Ya, kalau kondisi seperti itu, mazhab sebagian ulama, yakni dia sholat pada waktunya. Silakan sholat pada waktunya semampu dia bisa. Dapat air, pakai air. Bisa berdiri, dia berdiri. Tidak bisa berdiri, maka dia duduk. Maka sholat semampunya pada waktunya. Ya, sholat semampunya pada waktunya. Ya, sholat di kereta misalnya, di bordes, ya. Kiblatnya mungkin tidak tahu, atau sholat di pesawat misalnya, ya, dalam keadaan duduk seperti itu. Nah, maka sholat pada waktunya. Ya, sholat tetap pada waktunya.
ketika sudah sholat pada waktunya, apakah wajib qada lagi atau tidak? Mazhab Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Muzani tidak wajib qada lagi. Tidak wajib qada lagi. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza tma'nantum fa aqimus shalah." Kalau kalian sudah kondisi tenang, maka silahkan laksanakan sholat sesuai rukun-rukunnya, sesuai syarat-syaratnya. Yakni yang sudah lalu ya sudah lalu. Ya, silahkan lakukan sebisa mungkin. Ya, sekuat mampu mungkin. Mazhab Imam Syafi'i, ketika orang sholat pada waktunya, rukunnya tidak sempurna, syaratnya tidak sempurna, itu kondisi safar yang bukan nadir namanya, yang bukan nadir, maka dia wajib qada. Maka dia wajib qada. Karena Imam Syafi'i menafsirkan ayat tadi, fa idza tma'nantum fa aqimus shalah ay faqdu. Imam Syafi'i menafsirkan fa aqimus shalah itu sebagai qada, yakni ketika kalian sudah kondisi mukim, salat yang tidak benar tadi, syarat sah dan rukunnya, maka di qada ketika sudah berhenti. Ya, wallah alam itu khilaf. Kiranya tadi lebih mudah, maka seseorang sudah melakukan yang sekuat mampu dia, maka itu sudah menggugurkan ya. Maka itu sudah menggugurkan, dan itu qaul Imam Al-Muzani dan juga ya, mazhab Hanafi ya. Wallahu alam. Ya. Jadi sepatunya kena najis tidak? Ya. Ya. Allah alam, zohirnya masih dia bisa mengusap khuf, yakni silahkan dia wudu, selama dia sebelumnya pakainya toharah, dia wudu, khufnya diusap, plus dicuci sekira bagian yang terkena najis. Dicuci bagian yang sekira terkena najis, dan dia masih bisa mengusap khuf, yakni tidak wajib lepas khufnya atau sepatunya kalau memenuhi syarat khuf. Kalau memenuhi syarat khuf lewat mata kaki. Kedua, bahannya tidak tembus air. Ketiga, bisa dipakai jalan jarak dekat maupun jalan jarak jauh, jalan kaki jauh. Ya, syarat-syarat khuf. Kalau sudah memenuhi syaratnya, maka boleh dia masih tetap pakai. Lagi, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Berjamaah di rumah. Ya, istri minta berjamaah di rumah ya. Kalau secara afdol tetap lebih afdol jamaah di masjid. Ya, tetap lebih afdol berjamaah di masjid. Ya, kalau bisa istrinya diajak ke masjid, ajak aja ke masjid. Istrinya diajak ke masjid. Ya, bukan malah laki di rumah ya. Diajak ke masjid. Ya, ini Nabi SAW juga ada kalanya membantu pekerjaan istrinya. Tapi kalau bagian sudah sholat jamaah, maka beliau tetap berjamaah ke masjid. Walaupun kalau dikatakan berjamaah dengan istri di rumah, apakah sah? Sah. Ya, dikatakan sah, sah. Tapi menurut madhab yang mengatakan masjid itu syarat atau bahkan syarat sah berjamaah di masjid, maka orang itu berdosa. Menurut madhab yang mengatakan masjid itu syarat, maka dia berdosa. Tapi menurut mazhab yang mengatakan dia fardu kifayah atau sunnah muakkadah, dia tetap sah dan juga tidak berdosa, tapi dia luput fadilah yang sangat besar ya. Luput fadilah yang sangat besar, maka wallah alam bagusnya istrinya diajak ya jamaah ke masjid ya. Wallahu alam. Ada lagi? Ya, yang ini dulu yang baru ya. Ya. Hujan itu memang uzur jamaah dan Jumat. Hujan yang dia membasahi pakaian yang dia
sulit pergi ke masjid dan pulang, ya, yang sulit dia memberatkan pergi ke masjid dan pulang, itu uzur jamaah dan Jumat. Uzur memang. Uzur sholat jamaah. Makanya kalau sholat hujan, di waktu sholat bertepatan hujan, kan Bilal diperintahkan shollu firrihal. Shollu firrihal. Sholat di rumah kalian. Itu azannya begitu. Bilal. Ya, ini kalau bertepatan yang anggaplah, tapi mungkin barangkali yang kalau di zaman Nabi SAW itu kan daerahnya pasir ya. Jadi kalau hujan itu ya biasanya berlumpur. Yani kalau dikondisikan, dikiaskan ke keadaan kita, anggaplah hujan yang angin yang dia udah banjir. Ah, itu justru bagusnya sunnahnya si muazin azannya dengan itu. Sallu firrihal, salat di rumah. Ya, sallu firrihal. Ya, maka ya itu memang uzur dari tidak menghadiri salat jamaah. Ada lagi? Ya. Bentar. Ya. Itu yang nyetel jamnya siapa dan berdasarkan apa? Hah? Lewat aplikasi, ya. Wallahualam kalau itu biasanya menggunakan waktu syuruk abadi ya, atau waktu sholat abadi, biasanya patokan itu. Kalau itu memang sudah bertepatan dengan waktu syuruk matahari, maka boleh-boleh saja dia langsung segera melaksanakan waktu syuruk. Boleh, ya. Kalau itu memang sudah sesuai dengan waktu terbitnya matahari di waktu itu, boleh. Kalau dia agak mengundur, lebih boleh lagi, bahkan lebih afdal, ya, karena syuruk itu dalam hadis yang lain khilaf para ulama apakah syuruk itu sholat duha atau dia dua sholat yang berbeda. Menurut pendapat yang dia menyamakan sholat syuruk itu sholat duha, maka sholat duha itu afdolnya hinatar mudul fisol, yakni ketika anak unta mulai kepanasan, ya, anak unta mulai kepanasan, maka kalau mengundur lebih afdol sebenarnya. Tapi kalau di awal waktu syuruk pun tidak mengapa. Betul? Ya, masjid yang dia sholat tahiyatul masjid, yang pertama itu tempat yutakhadu masjidan, memang sengaja dijadikan masjid. Tempat yang disengaja dijadikan masjid. Yang kedua, wakaf. Itu adalah wakaf. Diwakafkan untuk masjid. Ya, baik tanah maupun bangunannya. Itu wakaf. Maka kalau begini, ya, salat tahiyatul masjid. Sedangkan yang lainnya khilaf syaratnya. Ini apakah disyaratkan ada salat 5 waktu, atau disyaratkan ada salat Jumat atau tidak. Itu syarat yang ada khilaf, setidaknya 2 syarat itu. Memang betul dijadikan sebagai masjid. Yang kedua, dia wakaf. Maka wallahualam masjid yang atau musola, pom bensin, itu kiranya tidak memenuhi syarat ini. Yani dia tidak memenuhi kebanyakan syarat. Dia biasanya hanya memenuhi satu syarat saja, yakni dijadikan sebagai tempat sholat. Hanya itu saja biasanya syaratnya. Buktinya apa? Buktinya kalau pom bensin yang tutup, itu jadinya apa? Nggak jadi masjid kan? Nah, ada sebagian pom bensin yang udah lama kan tutup ya. Itu nggak ada lagi orang sholat situ. Ya, buru-buru sholat waktu sholat wajib, buru-buru orang lewatnya udah nggak sholat situ. Nah, itu menandakan bahwa dia tidak memenuhi syarat masjid, maka tidak sholat tahiyatul masjid. Ya, tidak. Wallahu alam, kiranya ini bisa kita bahas. Naktafi bihadzal qadar. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.